Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Supriyati dari Universitas PGRI Argopuro Jember, dari prodi PLB dengan nomor NIM 2020 186 202 B 0008. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas yaitu dengan tema pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan masalah sosial. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan 6 poin, yaitu yang pertama, konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Kemudian gejala faktor penyebab anak bermasalah sosial. Yang ketiga, akibat anak penyandang sosial. Kemudian yang keempat, jenis-jenis anak penyandang masalah sosial. Kemudian yang kelima, anak yang berpenyakit khusus. Dan yang keenam yaitu HIV dan AIDS. Yang pertama yaitu konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Masalah sosial di sini yaitu suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhnya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepinjangan ikatan sosial. Nah, permasalahan sosial ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama masalah masyarakat atau scientific or societal problems. Nah, permasalahan ini menyangkut analisis tentang macam-macam gejala kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu problem sosial atau alioratavi or social problems. Nah, masalah ini meneliti gejala-gejala abnormal masyarakat dengan maksud untuk memperbaiki atau bahkan untuk menghilangkannya. Nah, pada dasarnya masalah sosial ini menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, yang berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Nah, tujuan diadakannya pendidikan bagi anak-anak penyandang masalah sosial ini diantaranya yaitu yang pertama, untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Kemudian berikutnya, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam pencegahan dan menangani kesejahteraan sosial. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kesadaran dan wawasan sosial dalam perumusan kebijakan. Kemudian manfaat pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Nah, anak-anak dengan masalah sosial ini perlu diberikan pendidikan ini dengan harapan yaitu dapat mengurangi kemiskinan, kemudian dapat meningkatkan penghasilan, dapat menawarkan kesejahteraan, meningkatkan kesehatan, mengurangi tingkat kejahatan, dan mengurangi kekerasan. Kemudian yang kedua yaitu gejala faktor penyebab anak bermasalah sosial. Gejala di sini yaitu suatu keadaan yang menjadi tanda-tanda akan timbulnya atau terjadinya sesuatu. Nah, gejala-gejala masalah sosial ini dapat timbul karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat. Nah, di mana dapat membahayakan kehidupan individu atau masyarakat sehingga menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial yang menyebabkan kepinjangan ikatan sosial. Kemudian permasalahan sosial ini juga akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antara unsur-unsur masyarakat, unsur-unsur kebudayaan, dan terjadi pula bentrokan dan ketidaksesuaian sehingga hubungan antar sosial terganggu dan mengakibatkan hancurnya kehidupan suatu kelompok. Kemudian faktor penyebab masalah sosial.
Pun faktor-faktor yang dapat menyebabkan masalah sosial ini diantaranya yaitu faktor ekonomi, kemudian faktor sosial, budaya, psikologis, biologis, dan teknologi. Yang pertama ekonomi. Faktor ekonomi ini juga disebut sebagai faktor di mana ada suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Nah, masalah ekonomi ini tidak lagi dipandang sebagai kondisi kekurangan dalam mencukupi kebutuhan secara ekonomi, tetapi juga dalam pengaturan, distribusi, dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa dan kemudian berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Nah, sebagai contoh, misalnya ada orang-orang yang benar-benar tidak mampu atau miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan, misalnya bantuan BLT dari pemerintah. Namun pada kenyataannya orang-orang ini justru tidak mendapatkan, dan yang mendapatkan justru orang-orang yang lebih mampu karena adanya hubungan kekerabatan dengan pihak atau yang berwenang. Permasalahan tersebut tentunya akan menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, faktor sosial. Faktor ini yang menjadi permasalahan ekonomi merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Nah, fenomena ini terjadi hampir di semua negara, termasuk di Indonesia. Kesenjangan sosial atau faktor sosial yang ada di Indonesia ini lebih terlihat antara orang kaya, baik pejabat maupun pengusaha, dengan rakyat biasa. Biasanya permasalahan faktor sosial ini menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Nah, salah satunya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Kemudian faktor budaya. Faktor permasalahan sosial selanjutnya di sini yaitu faktor budaya. Faktor budaya biasanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Nah, contoh faktor budaya yang biasanya terjadi diantaranya kenakalan remaja, kemudian konflik antar suku, diskriminasi gender, kemudian pernikahan dini, perceraian, hingga eksploitasi lingkungan. Dalam masalah tersebut, budaya sangat berperan dari faktor masalah sosial, karena kebudayaan yang semakin berkembang ini justru dapat menimbulkan peran terhadap masalah sosial. Kemudian munculnya berbagai budaya dari luar negeri. Ini dianggap sebagai budaya baru, yang ternyata menerobos dan membuat masyarakat berperilaku tidak disiplin dan menerapkan budaya yang tidak diharapkan masyarakat secara luas. Berikutnya yaitu faktor biologis. Faktor biologis ini merupakan masalah sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contoh faktor ini yaitu terjadi di masa kini dan sangat relevan, yaitu terjadinya pandemi COVID-19. Kemudian teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini dianggap jadi hal yang luar biasa dan membantu banyak pekerjaan serta memudahkan berbagai kelompok masyarakat. Akan tetapi, tidak serta-merta kemajuan teknologi ini menguntungkan semua pihak. Teknologi ini ternyata juga bisa memicu adanya permasalahan sosial, terutama bagi yang hidupnya bergantung dengan hal-hal yang bersifat manual atau ketinggalan zaman. Contohnya, yang paling dekat saat ini yaitu kemudahan memesan makanan atau bepergian menggunakan ojek online. Bagi masyarakat luas dan juga yang bekerja di perusahaan ojek online, ini tentu akan sangat mudah dan sangat diuntungkan dengan teknologi ini. Akan tetapi bagi masyarakat yang tidak mengenal teknologi,
ini akan menjadi masalah ya, misalnya bagi orang-orang yang berprofesi seperti penarik becak, kemudian ojek pangkalan, dan juga penjual makanan yang tidak bisa menggunakan teknologi termutakhir. Nah, hal itu akan menimbulkan masalah, misalnya jualannya akan lebih sepi, orderannya juga akan lebih sepi. Nah, ini tentunya juga akan menimbulkan masalah bagi mereka. Kemudian yang ketiga yaitu akibat anak penyandang masalah sosial. Nah, akibat-akibat ini akan kita bahas dari masalah secara pribadi bagi masyarakat dan bagi pemerintah. Nah, secara pribadi, akibat yang dapat ditimbulkan dari masalah anak penyandang sosial ini yaitu yang pertama, dapat terlibat dalam perkelahian sesama anak lainnya. Kemudian dapat terlibat dengan tindakan-tindakan kriminal. Kemudian dieksploitasi oleh keluarga, dapat juga mengakibatkan kekerasan seksual. Kemudian rawannya terjadinya kecelakaan lalu lintas, rawannya peredaran obat-obat terlarang, kemudian perkembangan emosi dan sosial yang tidak normal, kemudian dari kesehatan yang cenderung rendah dan kurangnya dapat berkonsentrasi ya, terutama dalam hal belajar ya. Kemudian juga dapat menimbulkan rawan terkena penyakit menular. Kemudian akibat atau dampak bagi masyarakat yaitu yang pertama diantaranya dapat mengganggu ketertiban umum. Kemudian sering membuat keributan di masyarakat. Masyarakat ini juga akan menjadi risau dan juga takut. Baik, berikutnya yaitu yang keempat, jenis-jenis anak penyandang masalah sosial, yaitu penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Yang pertama yaitu pengertian. Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Kemudian, menurut para ahli, narkotika adalah bahan-bahan yang mempunyai efek-efek kerja pembiusan atau menurunkan kesadaran. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau narkoba, di sini narkotika atau narkoba adalah zat yang berasal dari tanaman, baik sintetik maupun semi-sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetik, yang bukan narkotika, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan tingkah laku. Dengan kata lain, bahwa narkoba atau narkotika adalah zat-zat atau obat yang berasal dari bahan-bahan alami, baik yang berasal dari bahan sintetik maupun semi-sintetik, yang menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan dan bekerja mempengaruhi sistem saraf. Berikutnya yaitu jenis-jenis narkoba, psikotropika, dan obat-obat berbahaya. Adapun jenis-jenis narkoba yaitu yang pertama opium, kemudian yang kedua morfin, ada tanaman ganja, kemudian tanaman koka, heroin atau diasetil morfin, kemudian sabu-sabu, ekstasi, putau, alkohol, kemudian sedativa atau hipnotika.
Kemudian berikutnya yaitu faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Penyebab yang bersumber dari keluarga atau orang tua. Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba, tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, kemudian keluarga tidak harmonis atau tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga. Kemudian orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya. Orang tua terlalu memanjakan anaknya. Nah, itu dari faktor keluarga. Kemudian yang kedua, faktor kepribadian. Remaja yang memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah biasanya terjebak pada penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kemudian kepribadian yang lemah, kurang percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, dorongan ingin tahu, kemudian ingin mencoba, ingin meniru dorongan, ingin berpetualangan, kemudian mengalami tekanan jiwa, tidak memikirkan akibatnya di kemudian hari. Kemudian ketidaktahuan akan bahaya narkoba dan psikotropika. Yang ketiga yaitu faktor kelompok teman sebaya atau peer group. Penyebab dari teman atau kelompok yang sebaya ini adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba. Adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba, kemudian adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok atau untuk menggunakan narkoba. Paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan. Kemudian ingin menunjukkan perhatian kepada teman. Kemudian yang keempat yaitu faktor lingkungan masyarakat. Penyebab yang bersumber dari lingkungan masyarakat yaitu tidak acuh atau tidak peduli, longgarnya pengawasan sosial masyarakat, sulit mencari pekerjaan, kemudian penegakan hukum yang lemah, banyaknya pelanggaran hukum, kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, menurunnya moralitas masyarakat, banyaknya pengedar narkoba yang mencari konsumen, kemudian banyaknya pengguna narkoba di sekitar tempat tinggal. Nah, selanjutnya yaitu alasan-alasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Alasan-alasan yang biasanya terjadi dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika antara lain yang pertama yaitu keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya. Yang kedua yaitu keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk mengikuti tren atau gaya, kemudian keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok, lari dari kebosanan atau lari dari masalah atau kesusahan hidup. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan. Kemudian tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba dan psikotropika. Kemudian tidak dapat berkata tidak terhadap narkoba dan psikotropika. Kemudian selanjutnya yaitu poin yang kelima, anak yang berpenyakit khusus. Dalam hal ini saya akan bahas penyakit tentang TBC dan kusta. Yang pertama, pengertian anak yang berpenyakit khusus adalah anak yang menderita penyakit dalam jangka waktu yang cukup lama dan dapat mengakibatkan dampak yang serius apabila tidak ditangani dengan benar atau serius. Kemudian yang kedua, jenis-jenis anak berpenyakit yang memerlukan layanan khusus. Di antaranya yaitu anak-anak yang menderita penyakit kusta, kemudian TBC. Nah, kemudian kusta
Kusta ini adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf, tepi, serta saluran pernafasan. Kemudian kusta ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Bakteri ini dapat menular dari satu orang ke orang lainnya melalui percikan cairan dari saluran pernafasan atau droplet, yaitu ludah atau dahak yang keluar saat batuk atau bersin. Kusta ini juga dapat menular jika seseorang ini terkena percikan droplet dari penderita kusta secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri penyebab lepra tidak dapat menular ke orang lain dengan mudah. Selain itu, bakteri ini juga membutuhkan waktu lama untuk berkembang biak di dalam tubuh penderita. Selain penyebab di atas, ada beberapa faktor lain yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena kusta, yaitu diantaranya bersentuhan dengan hewan penyebar bakteri kusta, seperti armadillo atau simpanse, kemudian menetap atau berkunjung ke kawasan endemik kusta, kemudian juga memiliki gangguan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu TBC atau tuberkulosis atau TB adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC ini umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain, seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Penyebab TBC pada anak ini terjadi karena anak menghirup bakteri Mycobacterium tuberculosis yang berada di udara. Bakteri tersebut kemudian berdiam di paru-paru dan dapat berkembang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang belakang, ginjal, dan bahkan otak. Anak-anak yang terkena TBC kemungkinan besar ini tidak tertular dari teman-teman sebayanya, melainkan dari orang dewasa yang menderita penyakit tersebut. Ketika orang dewasa yang menderita TBC atau sedang batuk atau bersin, bakteri penyebab TBC ini akan menyebar ke udara. Nah, pada saat itulah penularan penyakit TBC ke orang-orang di sekitarnya dapat terjadi, baik ke anak-anak maupun orang dewasa. Anak-anak yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah atau yang kurang gizi, ini memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena TBC anak. Nah, bila daya tahan tubuh anak ini tidak mampu melawan kuman TBC yang masuk, maka kuman tersebut akan berkembang biak dan menyebabkan penyakit TBC. Nah, beberapa gejala penyakit TBC pada anak ini diantaranya yaitu batuk yang tidak kunjung sembuh, biasanya hingga lebih dari 3 minggu, demam hingga lebih dari 2 minggu, kemudian batuk darah, tubuh lemah, kehilangan nafsu makan, berat badan yang tidak kunjung bertambah, sesak nafas, berkeringat di malam hari, kemudian pembengkakan kelenjar getah bening, dan pertumbuhan terhambat. Nah, untuk pengobatan TBC pada anak ini bagaimana? Jika anak sudah dinyatakan positif TBC, maka pengobatan perlu segera dilakukan. Nah, pengobatan TBC ini diberikan pada anak yang sudah dalam tahap TBC aktif maupun yang sudah terinfeksi kuman TBC meskipun belum menunjukkan gejala. Penyakit ini bisa ditangani oleh dokter anak atau dokter anak ahli respirologi. Dengan menjalani pengobatan sampai tuntas sesuai dengan durasi yang telah ditentukan oleh dokter, maka anak-anak ini dapat sembuh atau pulih dengan total dari TBC dan terhindar dari komplikasi. Penyakit ini bisa ditangani oleh dokter anak
atau dokter anak ahli infeksi tropis. Selanjutnya yaitu poin yang ke-6, HIV dan AIDS. Apa itu HIV atau AIDS? Yaitu virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Nah, penyebabnya HIV pada anak ini yaitu human immunodeficiency virus. Virus ini menghancurkan sel CD4 atau sel T, jenis sel darah putih dalam bagian sistem imun yang khusus bertugas melawan infeksi. Manusia ini menghasilkan jutaan sel T setiap hari untuk menjaga kekebalan tubuh. Namun di saat yang bersamaan, ini virus HIV juga terus menggandakan diri untuk menginfeksi sel T yang sehat. Semakin banyak sel T yang menghancurkan virus HIV, maka kekebalan tubuh seseorang ini akan semakin lemah dan rentan terhadap berbagai penyakit. Ketika jumlah sel T sangat jauh di bawah normalnya, maka infeksi HIV ini dapat berkembang menjadi penyakit AIDS. Virus HIV itu sendiri rentan menular lewat aktivitas tertentu yang memungkinkan pertukaran atau perpindahan cairan tubuh dari satu orang ke lainnya. Namun, cairan tubuh yang menjadi perantara penyebaran virus tidak sembarangan. HIV umumnya terbawa dalam darah, kemudian air mani atau cairan ejakulasi pria, cairan praejakulasi, cairan anus atau rektum, dan cairan vagina. Itu sebabnya HIV cenderung ini lebih mudah menular lewat hubungan seks yang tidak aman, misalnya tidak memakai kondom. Lantas apa yang menjadi penyebab penularan HIV pada anak? Nah, penularan HIV pada anak ini dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penularan dari ibu ke anak. Jalur penularan HIV yang paling banyak terjadi pada anak kecil dan bayi ini adalah lewat ibunya, atau mother to child transmission. Menurut Yayasan Non-Profit Pediatric AIDS Foundation, lebih dari 90% kasus penularan HIV pada anak kecil dan bayi ini terjadi pada saat masa kehamilan. Seorang perempuan yang terinfeksi HIV selama atau sebelum maupun saat hamil dapat menularkan virusnya pada calon anak mereka sejak dalam kandungan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan seorang ibu hamil yang positif HIV ini berisiko sekitar 15-45% untuk menularkan virus pada anak dalam lahirnya lewat tali plasenta. Risiko penularan HIV dari ibu ke anak ini juga dapat terjadi apabila bayi terpapar darah, cairan ketuban yang pecah, kemudian cairan vagina, atau cairan tubuh ibu lainnya yang mengandung virus HIV selama proses melahirkan. Sebagian kasus lainnya ini juga dapat pula terjadi dari proses menyusui eksklusif karena virus HIV ini dapat terkandung dalam ASI. Maka dari itu, dokter biasanya akan mencegah seorang penderita HIV ini memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Kemudian yang kedua yaitu tertular dari jarum yang terkontaminasi. Selain penularan pada masa kehamilan, penggunaan jarum suntik bekas bergantian ini juga merupakan cara penularan HIV yang mungkin terjadi pada anak. Risiko ini terutama tinggi di kalangan anak pengguna narkoba suntik.
Virus HIV ini dapat bertahan hidup di dalam jarum suntik selama kurang lebih 42 hari setelah kontak pertama kali dengan pemakai pertamanya. Maka ada peluang bagi satu jarum bekas untuk menjadi perantara penularan HIV kepada banyak anak yang berbeda. Darah mengandung virus yang tertinggal pada jarum ini dapat berpindah ke tubuh pemakai jarum selanjutnya melalui luka bekas suntikan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu aktivitas seksual. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa HIV ini rentan menular lewat hubungan seks tidak aman. Perilaku seksual yang berisiko dianggap lebih wajar terjadi pada orang dewasa. Tapi anak-anak dan remaja ini juga mungkin saja terlibat ya. Merujuk hasil survei dari Reckitt Benckiser Indonesia, setidaknya ada 33% anak muda Indonesia ini yang pernah berhubungan seks tanpa pakai kondom. Selain itu, penularan HIV juga berisiko terjadi pada anak yang mengalami kekerasan seksual dari pelaku yang menderita HIV, baik disadari maupun tidak. Nah, penularan HIV lewat hubungan seks rentan terjadi dari kontak darah, air mani, cairan vagina, atau cairan praejakulasi milik orang yang terinfeksi HIV dengan luka terbuka atau lecet pada alat kelamin orang sehat. Misalnya dinding dalam vagina, bibir vagina, bagian penis manapun ya, termasuk lubang bukaan penis, ataupun jaringan dubur dan cincin otot anus. Kemudian perkawinan anak di bawah umur ini dengan orang yang berisiko memiliki HIV juga membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi. Kemudian yang keempat yaitu transfusi darah. Praktek dokter darah dengan jarum yang tidak steril ini juga dapat meningkatkan resiko HIV pada anak, terutama di negara-negara yang tingkat kemiskinannya masih tinggi. Anak yang menerima donor darah dari orang yang positif HIV ini juga berisiko terinfeksi. Namun penularan HIV lewat donor darah ini saat ini tergolong langka dan sangat bisa dihindari karena prosedur pengambilan darah sudah diperketat sejak beberapa dekade terakhir. Kemudian untuk pengobatan gejala HIV pada anak, ini belum ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan HIV baik pada orang dewasa dan anak kecil. Namun, mendiagnosis HIV pada anak ini harus dilakukan sejak dini, agar si kecil mendapatkan perawatan yang tepat. Meski belum ada obat penyembuh, gejala HIV pada anak ini dapat ditanggulangi dengan pemberian ART, obat anti-retroviral. Anak yang terkena HIV harus rutin mengkonsumsi obat tersebut seumur hidupnya untuk mengendalikan infeksi HIV dan meningkatkan daya tahan tubuh. Maka itu menjalani pengobatan HIV dengan ART pada akhirnya membuat anak dapat hidup lebih sehat dan panjang umur. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.